Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Cerita Rakyat Masyarakat Jawa berbasis etnomatematika dengan Ketua Peneliti Bapak Junaidi Ferry Effendi dengan anggota saya sendiri, Faiz Azmi Fauzia, dan Bapak Syarifuddin. Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan dari berbagai macam suku. Beragam budaya tumbuh subur di Indonesia, salah satunya adalah ragam cerita rakyat di setiap daerah di Indonesia. Nilai filosofis cerita rakyat tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat setempat. Cerita rakyat pada dasarnya dijadikan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran di Indonesia. Memanfaatkan nilai-nilai budaya pada cerita rakyat ke dalam proses pembelajaran ini dapat membentuk kepribadian peserta didik sehingga selain belajar, peserta didik juga memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Pemanfaatan budaya dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengintegrasikan budaya dengan matematika. Karena pada dasarnya matematika tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat yang berkembang dan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan digunakan sampai saat ini. Nah, konsep matematika dalam realitas sosial memiliki gap pada pembelajaran matematika di sekolah. Maka masukkan budaya dalam proses pembelajaran matematika menjadi alternatif baru, mendekatkan konsep matematika di sekolah dengan konsep matematika dalam kehidupan nyata. Etnomatematika berbasis cerita rakyat menurut De Ambrossio ini mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan setiap temuan yang terkandung dalam etnomatematika cerita rakyat. Sehingga peserta didik tidak hanya sekedar mengerjakan soal dan menghafal rumus-rumus saja, namun dapat menemukan konsep matematika secara berbeda melalui etnomatematika pada cerita rakyat. Berdasarkan hasil beberapa kajian, peneliti sangat tertarik dengan temuan ini dan penelitian tentang etnomatematika belum ada yang mengkaji terkait matematika dengan karya sastra cerita rakyat. Maka penulis tertarik melakukan kajian secara mendalam serta mengeksplorasi konsep matematika pada cerita rakyat masyarakat Jawa menjadi sumber belajar dalam pembelajaran matematika di sekolah. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang menekankan pada penelusuran budaya terutama pada cerita rakyat masyarakat Jawa. Tujuan pada penelitian ini yaitu menelaah secara mendalam karya sastra cerita rakyat masyarakat Jawa yang dikaitkan dengan matematika. Sedangkan sumber penelitian yang digunakan lebih menekankan pada budaya masyarakat Jawa, terutama pada cerita rakyat yang terdapat pada 3 wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Ini merupakan tahapan penelitian. Yang pertama yaitu kami menentukan topik penelitian. Topik penelitian tentang pengintegrasian cerita rakyat masyarakat Jawa dengan matematika. Selanjutnya, kami memilih dan menentukan lokasi penelitian. Menentukan lokasi dalam cerita rakyat masyarakat kita bagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemudian, membuat catatan penelitian, yaitu mengklasifikasikan hasil temuan etnografi. Selanjutnya,
analisis data, yaitu melakukan analisis data dengan mengelompokkan hasil temuan pada saat etnografi. Kemudian kami menarik kesimpulan, yaitu menyajikan hasil analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini merupakan hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu cerita rakyat masyarakat Jawa Timur. Di sini ada asal-usul kota Kediri, dan Jakabuduk. Nah, kita ambil dari asal-usul kota Kediri ini. Dalam penggalan cerita asal-usul kota tersebut, terdapat unsur matematika, yaitu terdapat konsep operasi bilangan tentang pembagian. Jadi, di sini sudah jelas dalam kutipannya, yakni ketika Raden Jayanegara dan Raden membagi kerajaan Medang ini dengan adil kepada kedua putranya. Selanjutnya, makna filosofis yang dapat dipahami dan diterapkan dalam proses pembelajaran matematika ini yaitu tentang pentingnya bersikap adil dalam berbagai persoalan yang dihadapi dalam sosial kemasyarakatan. Untuk selanjutnya yaitu penggalan cerita rakyat, yaitu cerita rakyat Jakabuduk. Kita sering sekali ya mendengar cerita ini. Dalam penggalan cerita tersebut, penulis menemukan unsur matematika yang bisa dijadikan sebagai bahan awal pembelajaran matematika tentang logika, yaitu konsep implikasi. Secara umum, konsep implikasi memiliki bentuk P, implikasi Q, maka di mana P adalah proposisi pertama yang menjadi syarat, sedangkan Q adalah proposisi kedua yang menjadi konsekuensi dari proposisi pertama. Tanda panah atau implikasi menunjukkan hubungan sebab akibat atau dalam kalimat matematika dapat dibaca dengan jika dan maka. Maka pembacaannya jika P maka Q. Nah, dari penggalan cerita ini, cerita tentang Jakabuduk secara tersirat mengajarkan tentang pentingnya setiap manusia untuk kompetitif dalam segala hal. Selanjutnya, penggalan cerita rakyat dari Kota Salatiga. Cerita rakyat tentang asal-usul Kota Salatiga ini, kami menemukan unsur matematika tentang proses atau konsep kelipatan dalam suatu bilangan. Konsep kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Ini merupakan bekal ya, pembelajaran tentang konsep kelipatan. Nah, sedangkan cerita rakyat asal-usul Kota Salatiga ini mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki sikap teliti ketika bertindak. Kita masuk di pembahasan tentang etnomatematika pada cerita rakyat masyarakat Jawa. Jadi hasil temuan di lapangan bertujuan untuk melihat integrasi budaya dengan matematika pada cerita rakyat. Kajian etnomatematika ini menemukan konsep operasi bilangan, logika, geometri, dan kelipatan. Pada tabel ini sudah kami klasifikasikan mulai dari asal cerita rakyat, unsur matematis, dan pengembangan etnomatematika. Mulai dari asal-usul Kota Kediri dengan operasi bilangan tentang pembagian, dengan konsep operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Selanjutnya ada cerita Jakabuduk. Di sini unsur matematis yang terkandung yaitu logika matematika implikasi dengan konsep logika, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ada juga cerita tentang Jakatingkir, juga menggunakan konsep logika matematika. Konsep pada cerita rakyat Kota Salatiga ini mengandung unsur matematis yaitu tentang kelipatan. Bandung Bondowoso ini tentang geometri.
pada konsep matematisnya kita menemukan tentang titik, garis, sudut, bangun datar, dan bangun ruang. Sedangkan, cerita tentang Sangkuriang ini juga tentang implikasi, konsep logika. Jadi ini merupakan sudah kita rangkum dari, eee, 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan, kita masuk di pembahasan, eksplorasi etnomatematika cerita rakyat masyarakat Jawa pada tabel yang telah saya sebutkan tadi menunjukkan adanya unsur matematis yang ditemukan, pada cerita rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, unsur matematis pada cerita rakyat masyarakat Jawa adalah operasi bilangan, logika, matematika, dan kelipatan dan geometri. Temuan ini menunjukkan eksplorasi budaya pada cerita rakyat menambah ilmu baru dalam proses pembelajaran. Tentunya pada proses pembelajaran matematika di sekolah. Nah, pendekatan kembali peserta didik dengan budaya di tengah era globalisasi menjadi alternatif baru, menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Hasil kajian ini secara ilmiah membuktikan bahwa pandangan tradisional yang menganggap matematika tidak berhubungan dengan budaya dan bersifat universal ini sangat terbantahkan. Menurut De Ambrosio, etnomatematika memberikan kritik bahwa matematika yang selama ini diajarkan di sekolah dengan cara konvensional hanya dengan menghafal rumus saja, serta hanya menerima materi dari guru tanpa pengaplikasian, menjauhkan peserta didik dari realitas sosial masyarakat. Nah, dalam penelitian ini dapat kami tarik kesimpulan dari 6 cerita rakyat yang diabstraksi dan dikaji serta dianalisis oleh peneliti, maka ditemukan beberapa konsep matematika, yaitu operasi bilangan, logika, geometri, dan kelipatan. Konsep matematika yang ditemukan dalam, cerita daerah masyarakat Jawa ini menjadi titik awal dalam proses pengembangan pembelajaran matematika, baik dalam bentuk media pembelajaran, strategi pembelajaran, bahkan pengembangan model pembelajaran yang terintegrasi dengan cerita rakyat di daerah lain. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada akademik matematik saja, melainkan dengan cara baru yaitu etnomatematika. Nah, penelitian ini sangat baru dan, sangat bisa sekali dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Mungkin, sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.